ada nggak Ustadz waktu atau timing yang baik untuk berkomunikasi dengan anak agar anak tadi bisa menjadi apa sahabat kita ya. Jadi masalah komunikasi dulu ya. Iya. Masalah komunikasi itu selama kemudian anak itu kita senang terhadap kondisi nyaman gitu, maka semua akan mengalir gitu. Tapi kalau anak dalam kondisi sedang galau, gundah gitu ya, maka ya kita harus bisa menahan diri untuk tidak mengorek, karena kemudian itu akan dilihat sebagai bagian dari interogasi gitu ya. Kayak polisi sedang menginterogasi. Seolah-olah ditanya-tanya. Iya, tersangka gitu. Ya buat anak kita menyenangkan. Kalau kemudian kira-kira sedang galau, kita ingin tahu ya kita ajak makan. Yuk kita bapak pengen makan bakso ya. Yuk, wah itu di sana mie-nya banyak. Pernah nggak merasakan? Atau kemudian yuk kita gowes bareng. Nah, gitu. Jadi buat rasa senang dulu sehingga kemudian mereka akan terbuka. Tetapi kalau kemudian dalam kondisi galau kemudian kita tanya-tanya, maka justru mereka resisten. Bapak kira ngerti kondisiku gitu kan. Nah, jadi buat mereka senang, gembirakanlah dia ya, sehingga kemudian dengan bergembira maka dia kemudian akan mau untuk berkomunikasi dengan kita yang dengan baik. Saya pernah dengar gini Ustaz. Jadi ada katanya ini katanya anak laki-laki itu kalau mau diajak ngobrol itu harus kenyang dulu gitu ya. Ya tergantung, saya kira itu masing-masing punya pribadi yang berbeda-beda ya. Gitu ya. Jadi ada yang anak-anak seperti itu, ada yang kemudian makan aja sulit. Gitu kan. Jadi nggak, maksud saya artinya ketika anak itu dalam kondisi lapar mau diberi apa wejangan atau kuncinya sebenarnya adalah gembira. Jadi gembira. Kalau dia gembiranya dengan cara makan ya kasih makan lah, ajak makan lah gitu. Kalau dia gembiranya nonton film ya yuk kita nonton film dulu, kemudian kita diskusi. Ada ya dari beberapa anak-anak saya juga punya tipe-tipe yang berbeda ya. Ada yang senang saya sebenarnya mau memberitahu dia itu, kemudian saya ajak nonton film ini. Nah, kalau kamu jadi itu gimana gitu. Nah, dia akan cerita. Nah, dari situ kan kemudian kita tahu. Jadi intinya adalah mengajak mereka dengan cara gembira gitu, sehingga gitu. Dan kalaupun sedih, ya kemudian kita gembirakan, kita wah masalah enteng, kayak gitu. Wah tapi nanti saya kemudian kalau beasiswa saya dicabut, kalau beasiswa mau dicabut bapak bisa bayari gitu, gak usah bingung kamu gitu. Artinya jangan sampai kemudian ungkapan kita lah menambah beban anak ya, sehingga kemudian dengan begitu anak akan bapak saya ternyata hebat ya, bisa memberi solusi ya gitu ya. Jangan kemudian malah misalnya cuma marah-marah, kemudian ya semua orang itu saya kira nggak seneng kalau melihat orang dimarahi itu nggak seneng ya. Nggak ada. Tapi memang mungkin ada ya orang-orang yang kalau dimarahi malah seneng ya. Kadang marah tanda perhatian. Ya tanda kalau tapi tetap saya kira kok ketika dimarahi itu gitu, walaupun kemudian iya ya dia pasti karena saking sayangnya sama saya gitu. Tapi itu setelah berefleksi. Saya ada sebuah Ustadz cerita ya, ada sebuah cerita gini. Jadi ada seorang anak ya, seorang anak dipenuhi kebutuhannya oleh ayahnya, kemudian ayahnya tuh cuman gini, ayahnya jarang bertemu dengan anaknya, sering pergi. Kemudian anaknya tanya pada orang tuanya, bapak itu kerjanya apa? Kemudian gajinya berapa? Nah, terus anak itu kasih uang. Nih bapak tak kasih uang saya, tapi saya minta waktu bapak gitu ya. Terus ya itu lagi. Kalau saya itu kan makanya proporsional ya. Kerja dan untuk mencarikan anak baik, tapi proporsional. Jadi saya kira itu tadi, tindakan itu proporsional. Komunikasi harus efektif, terbuka, tapi tindakan harus proporsional. Karena tidak proporsional itu tidak akan justru waktu juga harus disempatkan gitu ya. Ya proporsional aja lah gitu.